Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kelima saya bertemu kawan-kawan semua di The Beginning ya. Materi untuk semua peserta yang ngambil semua modul di kuliahwisata.com. Saya mengingat-ingat perjalanan saya pribadi gitu ya. Karenanya saya berbagi kepada kawan-kawan jangan sampai kemudian banyak keterlambatan apalagi sampai sia-sia. Di sini titik tolaknya adalah Allah. Di sini titik kemudian krusialnya adalah Allah. Di sini titik yang paling penting adalah Allah. Jangan sampai kemudian karena kita tidak tahu, tidak ngerti dan tidak mau, apalagi sampai kemudian menolak, sampai kemudian membangkang, sampai kemudian benar-benar ngelawan gitu. Iya, amit-amit naudzubillahi min dzalik gitu. Ya pasti kita akan terlempar gitu dari jalan yang lurus, dari jalan yang lempeng. Yang semula bisa kita capai, tapi kemudian kita malah dibikin sesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena emang kita nakal, kita bandel, kita buruk, kita jahat, kita belagu, kita tidak bersyukur, kita lupa sama Allah, lupa bahwa dunia ini milik Dia, kita numpang doang di dunia ini, di kehidupan ini. Untungnya gitu, alhamdulillahnya Allah ini maha baik banget, Dia raufum bil ibad gitu, Dia itu senangnya berbuat baik sama kita, senangnya benar-benar berlaku baik sama kita gitu, senangnya ya memuliakan kita, mengistimewakan kita, selalu kangen, selalu rindu, selalu kemudian mempersembahkan yang terbaik. Kita ini loh yang kemudian tidak mau benar-benar dengan hati yang tulus datang kepada Allah, dengan hati yang penuh cinta datang kepada Allah, dengan hati yang penuh berbunga datang kepada Allah, dengan pengetahuan bahwa apapun yang kita mauin, apapun yang kita inginkan, apapun yang kemudian kita pengenin, semuanya milik Allah. Pengetahuan itu aja tuh jarang kita punya gitu. Ya, pengetahuan itu aja tuh kalaupun kita punya, kita tidak mendorong diri kita untuk datang sebenar-benarnya datang seperti kita datang kepada orang kaya, seperti kita datang kepada orang berkuasa, seperti kita datang kepada mereka yang punya ini punya itu, yang kemudian memegang lambang ini lambang itu, tongkat ini tongkat itu. Kita kalau sama manusia karena dia nyata lalu Allah kita anggap gaib, kita datangi kepada manusia, tidak datang kepada Allah. Kesannya gitu loh, hanya manusia yang nyata, Allah tuh nggak nyata. Padahal manusia itulah yang memang tidak nyata. Allah ini yang benar-benar nyata dengan segala kegaibannya. Bolak-balik emang. Bolak-balik. Makanya kan saya suka memberi contoh gitu. Memang dengan contoh-contoh inilah kita menjadi paham betapa emang selama ini tuh kita emang salah gitu. Ya, di antara sekian contoh yang saya suka contohin adalah perjalanan misalkan seorang ya hamba Allah yang pengen masukin barang ke satu pabrik. Ya karena kita tidak tahu pabrik itu punya Allah, siapa yang nyari Allah? Siapa yang kemudian memasang radarnya gitu kan, nyari-nyari tahu ya bagaimana sih caranya supaya bisa dekat sama yang punya pabrik, bisa dapat perhatian yang punya pabrik, bisa kemudian diterima bertamu oleh yang punya pabrik, dalam hal ini Allah ya. Nggak ada gitu, radar kita nggak ke sana gitu loh. Kalau saja pengetahuan kita sesederhana itu bahwa yang punya pabrik adalah Allah, kalau kita mau masukin barang, kita tinggal datang pada Allah, lalu Allah aturin semuanya, pastilah hidup kita itu enak, hidup kita itu ringan. Jadi kita bisa mengerjakan hal-hal lain, kita bisa mengerjakan banyak hal, kita bisa kemudian melakukan A, B, C, dan D, tanpa kemudian kita juga habis-habisan di urusan kita. Tapi kita salah radar kita gitu loh. Pengetahuan kita nggak nyampe ke sana. Kalaupun nyampe ke sana, kita ke distract gitu loh dengan satu fakta bahwa biar gimana pabrik itu kayaknya ada yang punya gitu selain Allah. Kan ini nggak benar gitu loh. Pengetahuan ini aja kan udah salah gitu kan. Ada yang memiliki pabrik selain Allah, ini udah salah. Walaupun secara data, fakta dan logika pabrik itu memang dikuasakan Allah kepada manusianya, kepada hamba-hambanya. Tapi beneran itu loh. Cara yang salah membuat kita itu jalannya panjang sekali. Kan semua orang pengen tahu dong gimana caranya sih masukin ke pabrik itu kan gitu. Terus kita pengen tahu kan siapa yang berkuasa, siapa yang bisa bantuin masuk, siapa yang kemudian bisa nganterin ke dalam, siapa yang nanti ngambil keputusan, siapa yang kemudian nanti memutuskan. Kalau udah masuk juga siapa yang nanti nge-ACC, kalau sudah nge-ACC nanti siapa yang ngurusin pembayarannya. Ini semua ini kan aduh bener-bener deh. Ayat kemarin ayat kursi itu cukup tuh buat kita itu. Allah la ilaha illahu. Udah cukup buat dia gitu.
sebutan Asmaul Husna Al-Hayyu Al-Qayyum itu menjadikan kita itu cukup. Bahwa pabrik itu ada yang punya gitu lah. Ada yang punya itu, bukan nggak ada. Berdiri tegak betul di pabrik itu. Ada gitu loh. Dan bahkan kan bukan cuma cerita pabrik itu saja kan. Ceritanya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini berlaku buat semua al di langit dan di buminya gitu loh. Ditambah lagi dengan penguatan dari Allah di dalam ayat kursinya. Silakan dilihat ayat kursinya lagi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ya benar-benar berlaku di semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kita salah, asli salah. Kita lihatnya orang per orang gitu loh. Oh yang saya kalau mau masukin barang di sana mesti ketemu si A, si B, si C. Akhirnya kita mendekati A, mendekati B, mendekati C. Iya kalau benar. Kalau salah gimana? Oke lah kita bilang itu ikhtiar. Tapi saya bilang itu kebodohan. Iyalah kalau kita bilang itu ikhtiar. Tapi saya bilang ya itu akhirnya kesia-siaan. Kenapa? Karena ikhtiar kita ini kan harusnya kan ikhtiar yang hebat gitu. Udah dikasih tahu sama Allah, pakai diriku, pakai kekuatanku, pakai kemudian apa yang ada padaku. Ayo itu semua milikku juga kok. Dan aku berkenan ngaturin loh. Aku punya pasukan di langit dan di bumi yang bisa membantu dirimu, bisa membantu diri kalian semua apa sih yang kamu mau. Tapi kita nggak gitu. Kita punya produk, pengen masuk ke pabrik A. Terus kita datang, dah sedatang-datangnya. Nggak ngenalin dan nggak kenal siapa ownernya. Gelap banget. Baik itu secara ilahiyah maupun secara insaniyah. Baik itu secara konsepsi ketuhanan maupun secara konsepsi manusia. Kita dengan dasar, udahlah yang penting kita ikhtiar, yang penting kita jalan-jalan aja. Akhirnya panjang tuh ceritanya. Kita mesti datang dulu kepada siapa? Kepada satpam. Ya kan? Kita mesti datang dulu tuh kepada satpam, pada security. Sampai security udah dijegat tuh. Udah dijegat itu. Mana KTP-nya gitu. Mana tanda pengenalnya, mau apa, diinterogasi gitu. Barangnya kayak apa, dilihat dulu. Seorang security yang mestinya tidak, dalam tanda petik ya, tidak berhak untuk kita presentasi panjang kali lebar. Terus dianterinnya cuma sampai mana? Sampai di root? Enggak, levelnya dia juga gitu. Nganterin sampai ke front office. Sampai di front office gitu kan. Aduh perjalanannya panjang. Kata front office apa? Wah orang yang bagian purchasing nggak ada. Bagian marketing nggak ada. Berkenan nanti balik lagi. Atau tinggalkan nomor telepon. Nanti saya pasti akan hubungin Anda. Kalau udah ada respon dari orangnya. Pulang kita. Kita tungguin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Karena kita gigih, kita datang lagi ke pabrik itu. Pak Satpam, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Mas, apa kabar? Gimana, udah tembus? Belum Pak, saya katanya bakal dikontak. Kok belum dikontak? Oh ya sebentar ya, saya coba tanya ke dalam. Begitu tanya ke dalam, oh iya saya lupa. Bisa. Akhirnya 2 minggu lagi. Sebulan udah lewat tuh. Itu karena kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak ngerti gitu siapa sih yang mengendalikan, siapa sih yang memutuskan, siapa kemudian yang mengatur. Kita nggak ngerti gitu loh. Padahal syahadat kita jelas, asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak kepake dalam kehidupan sehari-hari kita, nggak kepake. Syahadat kita kayak jauh di langit, nggak turun ke bumi itu, nggak menjadi sikap, sifat, mental kita, pengetahuan kita, dasar dari segala ikhtiar kita. Enggak gitu loh. Dari front office kita ketemu sama bagian purchasing. Udah 3 bulan dah tuh prosesnya. Kita presentasi sama dia. Terus kemudian malah mesti ketemu lagi manajernya dia. Presentasi lagi sama manajernya. Mesti ketemu lagi sama direkturnya dia. Udah ketemu sama direktur, mesti presentasi penuh sama BOD, rapat BOD. Kita ikut rapat BOD. Dan itu peristiwa udah 7 bulan yang akan datang, udah setahun. Akhirnya 1,5 tahun baru ketemu sama owner aslinya. Ya, sama pemilik pabrik aslinya. Ya, bagus kalau masih kepake. Kalau ceritanya udah lain, pabriknya udah ganti orang, pabriknya udah ganti owner, pabriknya udah ganti direksi. Wah. Nah kalau Allah nggak pernah ada yang ganti, keren, keren Allah nggak pernah ada yang ganti, nggak pernah ada yang bisa ganti dan memang nggak pernah bisa diganti, nggak ada. Allah bilang di dalam ayat suratul Ikhlas kan, apa yang Allah katakan di sana, kul katakan huwallahu ahad,
Ya dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Allahus Samad, tempat bergantung cuman dia, tempat meminta, tempat berharap cuman dia. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sama sama dia, nggak ada yang bisa gantiin dia, nggak ada yang setara sama dia, nggak ada yang bisa ngelewatin dia, nggak ada yang bisa ngalahin dia, nggak ada yang bisa serupa dengannya, nggak ada. Dia tuh nggak ditempatkan dan nggak ada gitu loh yang menempatkan dia tuh nggak ada gitu. Nah, ada juga Allah yang menempatkan itu. Tapi kalau manusia kan beda, Pak. Beda, Bu. Beda itu cerita pabrik tadi 1,5 tahun begitu udah mau diputusin. Wah, tiba-tiba pabriknya tutup. Ya, Allah nggak ada matinya. Allah nggak ada tutupnya. Nah, kita salah datang ya sama yang ada tutupnya, ada sama yang ada matinya. Padahal coba kalau dari awal dia secara manusia gitu ya, kita langsung kenal sama ownernya, kita langsung direct kenal sama ownernya, karena sahabat kita lah misalnya, teman kita lah. Mas, ente kan punya pabrik? Iya bener, saya punya barang nih, pakailah barang saya. Barang apa sih? Coba lu ke rumah gue deh. Gitu. Kita datang tuh ke rumah kita punya teman, presentasi cuma sama 1 orang, habis itu dia datengin tuh, ya dia suruh tuh direksinya datang, kumpul sini. Teman SMA nih, punya barang bagus buat kita punya pabrik. Coba lo dengerin dia ngomong nih, gitu. Kita melewati apa tuh? Kita melewati satpam, melewati kemudian front office, kita ngelewatin kemudian hierarki manajemen organisasi perusahaan itu, pabrik itu. Langsung bayangin kalau kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, terus dia aturin semuanya, apa yang enggak enteng hidup kita? Apa enggak ringan hidup kita? Kita mau apa kayak dah? Mau apa kayak dah? Mau handphone, mau motor, mau mobil, mau masuk perguruan tinggi A, B, C, dan D, dalam dan luar negeri, pengen jadi karyawan A, B, C, dan D, pengen jadi pengusaha, pengen punya modal, pengen nambah modal, pengen ngembangin usaha. Pokoknya semua yang menjadi modul wisata hati tuh. Di balik itu semua, Allah. Udah. Kita hanya perlu 1 nama. Dia doang udah. Dia doang. Kali susah syarat, langsung gampang sih syaratnya. Emang syaratnya apaan? Cuma sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu doang. Tambahin sholat sunnahnya. Itu doang. Jangan lupa pagi, sore. Ya, zikir pagi, zikir sore gitu loh. Tasbih gitu kan. Gitu-gitu. Istighfar tiap hari. Gitu doang. Emang Allah nyuruh apa juga sih gitu loh. Untuk semua yang kita inginkan. Ya, untuk semua apa yang kita perlukan. Ayatnya juga gak panjang-panjang banget. Kalau kita bicara nanti ini kita nyampe the process ya. Kita kan masih di the beginning kan. Kita masih di the beginning, masih di permulaan nih kita. Masya Allah nih. Udah 5 episode masih nyebut permulaan. Panjang perjalanan. Gak apa-apa, dinikmatin aja. Asik kok. Saudara pengen apa? Pengen notebook. Mesti tahu yang punya notebook siapa. Jangan sampai perjalanannya panjang kali lebar. Yang punya mobil siapa. Yang punya motor siapa. Sudah ini Allah semua. Ntar dah. Kita banyakin cerita-ceritanya dah. Kita jadi ngerti. Oh iya gitu ya kalau Allah udah mau kerja buat kita. Gitu ya kalau Allah udah mau berbuat buat kita. Kalau Allah udah berkehendak atas kita. Oh siap. Bismillah. Gitu. Enteng udah gak ngeri gitu. Gak punya ijazah pengen masuk perguruan tinggi negeri. Gak ngeri. Enteng. Kenapa? Lah emang punya rektor apa? Punya Allah kok itu mah. Jangan kata di sini masih di dalam negeri. Jogja, Solo, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jakarta lagi nih. Depok, Bekasi, Bogor, Bandung. Ini luar negeri lagi nih. Turki, Kanada, Australia. Terus kita boro-boro yang namanya IELTS, TOEFL itu ya, sertifikat bahasa Inggris, ijazah SMA aja kita nggak punya. Nggak masalah. Emang Allah perlu syarat apa? Nggak ada. Syarat itu cuma buat kita. Kalau buat Allah mah kagak ada syarat. Kalau udah perintah dirut kira-kira begitu, udah selesai kan urusan gitu loh. Kalau sudah perintah owner selesai kan urusan. Kalau udah perintah menteri beres dan udah perintah presiden kan kelar gitu urusan. Nah ini perintah Allah bos. Ini loh yang saya ingatkan nih. Terus ya dalam setiap episode nih. Ya, yang menjadi kemudian pondasi dasar semua materi wisata hati ya, kuliahwisatahati.com. Oke, sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.